Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di hari Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Kita dapat berjumpa kembali di Renungan Channel pagi hari ini yang setiap hari ditayangkan di jam 5.35. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin saudara melihat channel ini di saat-saat ini, biarlah sejenak dapat kita luangkan waktu kita bersama-sama untuk dapat kita merenungkan firman Tuhan, karena percaya di saat kita mengambil bagian di waktu-waktu yang harus kita gunakan, yaitu bersekutu atau juga mendengar firman Tuhan atau bersaat teduh sore dalam Tuhan, itu akan jauh lebih bermanfaat sebelum yang akan kita lakukan di segala waktu yang akan kita kerjakan di hari ini. Baik itu kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi percayalah kata firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik telah memelihara kami sampai saat hari ini, sehingga kami pada hari ini dapat bangun pagi dalam keadaan kesehatan jasmani ya Tuhan. Terima kasih buat waktu istirahat yang Kau berikan ya Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai 24. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah firman yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, yaitu dia berkhotbah di atas bukit. Dan dalam penyampaian yang saat ini kita dengar adalah masalah dalam kehidupan manusia. Manusia yang kehidupannya yang harus kita jagai, baik itu hal-hal yang Tuhan telah ciptakan itu. Yang telah kita dengar ini masalah yaitu harta. Berbicara harta, berbicara tentang uang, saudara, atau berbicara tentang aset atau hal-hal yang benda yang berharga. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang ketika orang di dalam memiliki harta itu yang bisa bertambah. Oleh karena apa bertambah? Mungkin dia bertambah oleh karena kerja kerasnya, mungkin dia bertambah oleh karena ada warisan yang didapat, baik itu dari keluarganya. Hal yang kita dengar ini sesuatu hal yang sangat penting, saudara. Penting kenapa? Ada sesuatu larangan daripada Yesus sendiri. Yesus menyampaikan larangan ini kepada orang Yahudi. Janganlah, artinya sesuatu larangan yang harus dapat kita juga laksanakan. Kita dibawa sebagai orang yang percaya, saudara Tuhan, mentaati setiap perintah Tuhan dan juga menjalankan perintah Tuhan ini. Kalau Yesus berbicara kepada orang Yahudi pada saat itu, yang disampaikan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat. Nah, saudara yang selam Tuhan, memang banyak orang saat ini di berbagai pelosok dunia, baik itu katakanlah di Indonesia ini atau di kota kita, ada orang-orang kaya, saudara yang selam Tuhan. Ada orang-orang yang memiliki harta berkelebihan, saudara, atau juga mereka menyimpan asetnya. Asetnya mungkin disimpan di bank, atau asetnya disimpan sedemikian rupa, saudara yang selam Tuhan. Di situ
dilakukan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi ingatlah hal yang sesuatu yang kita melihat di sini, yaitu hal yang dikatakan di bumi ngengat. Berbicara ngengat adalah berbicara tentang hal ama atau juga atau serangga yang akan juga bisa merusaknya. Seperti satu contoh, misalnya kita telah menyimpan sedemikian rupa baju kita yang supaya harga yang tertentu mahal itu tidak rusak, tetapi bisa rusak. Bisa rusak karena hama atau bisa rusak karena serangganya, sehingga dapat merusak baju tersebut. Artinya dalam kehidupan perjalanannya waktu, saudara yang dalam Tuhan, bisa merusaknya. Begitu juga dengan karat. Karat berbicara tentang hal yang bisa terjadi seiring juga berjalan dengan waktu, maka terjadilah karat itu, saudara. Nilai daripada uang kita yang mungkin bersifat miliaran atau juga jutaan itu bisa terjadi dan itu bisa disimpan itu, seorang dalam Tuhan. Dan disimpan ini berbicara tentang juga yaitu bisa merusaknya. Merusak karena perjalanan waktu itu, seorang dalam Tuhan. Nah, ini hal yang sangat perlu kita melihat dampaknya ketika kita memang memiliki harta yang bagus. Itu ada dampak yang positif, ada dampak yang negatif, saudara dalam Tuhan. Yang kemudian pencuri membongkar serta mencurinya. Berbicara pencuri adalah berbicara yang diambil, saudara. Diambil seorang pencuri seperti orang yang ingin mengambil di bank, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak kita menyaksikan film-film di mana di bank dicuri seorang pencuri yang sudah memiliki hal-hal yang canggih untuk dapat mencuri uang sedemikian rupa di bank itu. Begitu juga ketika orang menyimpannya sedemikian rupa hartanya, atau juga seperti emas disimpan di rumah atau juga disimpan di suatu toko, itu bisa dicuri. Nah, ini hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, betapa hal-hal yang berbau, hal yang kita miliki bisa dicuri seseorang itu. Bisa diambil apa yang berharga dalam kehidupan seseorang. Maka seorang dalam Tuhan, banyak orang ketika dicuri kan, ada yang menangis, ada yang minta melapor ke polisi supaya dapat dikembalikan oleh karena yang dicurinya itu. Nah, ini kita melihat hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita di bumi ini haruslah kita dapat melakukan seperti perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan ini sesuatu hal yang akan kita masuk ke surga itu. Karena kalau kehidupan kita yang saat ini di bumi, kita suka melakukan kejahatan, kita suka berdusta, kita juga suka cepat tersinggung. Artinya dalam kehidupan dunia ini yang kita belum beres, orang dalam Tuhan, itu harus dibereskan. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan ini, yaitu pencuri tidak membongkar serta mencuri. Artinya perbuatan baik ini kita harus lakukan saat-saat kita yang berada di bumi ini, seorang dalam Tuhan. Itulah harta yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan dapat kita melakukan kebaikan itu. Maka kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kumpulkan harta di surga. Yang itu yang harus kita kumpulkan, seorang dalam Tuhan. Harta di surga yang saat ini kita melakukan di bumi, yaitu menyenangkan nama Tuhan, berbuat baik, seperti melakukan belas kasihan, tidak kikir, tidak kemudian cepat tersinggung, tidak baper, seorang dalam Tuhan, dan segala macam itu harus dapat kita buang. Sehingga hal-hal yang berbau seperti harta yang lama itu yang kita miliki, seperti mungkin seperti uang kita, aset kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Kita bisa menolong, kita bisa membantu seseorang dalam keadaan susah. Itulah yang harus dapat kita lakukan untuk dapat seperti mengumpulkan harta di surga itu, seorang dalam Tuhan. Begitu juga yang harus kita memperhatikan di sini, akibat terhadap harta itu yaitu menjaga jasmani kita.
Dikatakan, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Firman Tuhan sangat luar biasa mengajari kita di mana di dalam kehidupan kita, karena ada orang memandang karena mata itu bisa melihat sehingga mereka dapat juga bisa menjadi kaya, saudara. Bisa mendapatkan uang banyak karena daripada melihat hal-hal yang ada dalam kehidupan dia. Seperti dia melihat sesuatu hal yang berharga, maka bisa terjadi hal yang dia miliki oleh karena mata itu. Nah, seorang dalam Tuhan menciptakan mata bukan sesuatu hal yang buruk, saudara, tetapi untuk melakukan yang baik, yang berdampak, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi hal yang sangat kita melihat di sini, ada banyak orang tidak melihat sesuatu segi positifnya yang dalam kehidupan kita, bahwa mata adalah bagian tubuh kita bisa jatuh dalam dosa karena mata ini. Maka seorang yang kasih dalam Tuhan, banyak orang juga ada melakukan selingkuh, ada juga melakukan hubungan gelap, ada juga seperti seperti pemimpin gereja melakukan hubungan gelap karena mata seorang dalam Tuhan tergoda. Hal inilah yang harus kita melihat, dampak daripada mata yang harus kita jagai, supaya mata kita melakukan yang baik, dapat memandang yang baik, sehingga kita tidak terjebak masalah harta ini seorang dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, aset kita yang sesungguhnya yang harus kita simpan itu, yang harus kita lakukan saat-saat kita melakukan yang seperti firman Tuhan ini. Perintah firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan kita laksanakan, saudara dalam Tuhan, itulah harta yang harus dapat kita lakukan saat kita berada di bumi ini, saudara dalam Tuhan. Jadi di sini sangat penting bagian-bagian tubuh kita yang harus kita memperhatikan dan harus juga dapat kita jaga. Maka banyak orang karena pergi yang tadinya seperti ke mall, mereka pergi ke mall, saudara, hanya memandang, melihat, tetapi terpikat karena barang tersebut untuk dapat dimiliki. Mari pada pagi hari ini jagailah mata kita supaya mata kita ini tidak menjadi gelap, saudara yang kasih Tuhan. Biarlah mata kita yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini, yaitu mata adalah pelita tubuh, jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Biarlah mata kita bisa menjadi terang, saudara yang Tuhan, karena kita melakukan yang baik, yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ayat terakhir yang sangat mendukung, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, saudara Tuhan, pilihan ini adalah daripada kita. Mau kita memilih Allah, maka kita dapat juga menanggalkan seperti hal yang Yesus sampaikan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini. Itulah yang harus dapat kita memilihnya. Artinya kalau kita sudah memilihnya, maka di sini firman Tuhan, kita akan mengabdi kepada Allah, bukan kepada Mammon. Nah, berbicara Mammon, berbicara yang tadi seorang kelam Tuhan, baik itu uang, baik itu aset, baik itu harta seperti yang kita miliki di rumah, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau yang kita pakai seperti motor, seperti mobil, itulah harta seorang kelam Tuhan. Mari pada pagi hari ini sebagai orang percaya, biarlah kita dapat menggunakan apa yang kita miliki, dan ketika kita memiliki harta atau juga berkat yang berkelebihan, saudara, biarlah dapat kita gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin dengan kita menolong orang lain, mungkin dengan juga kita dapat berbagi kepada orang lain, karena disitulah kita dapat mengumpulkan harta di surga, yaitu berbuat baik. Selagi kita masih ada, saudara yang kasih dalam Tuhan, selagi kita masih ada, maka haruslah dapat kita jalankan seperti yang Tuhan Yesus anjurkan, seperti yaitu mengumpulkan harta di surga. Itulah yang harus kita dapat lakukan. Terima kasih dalam waktu yang telah kita renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi hingga malam. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah bersama-sama melalui channel ini. Biarlah kita sambut segala kegiatan kita dengan kita bersatu di dalam doa.
Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami puji, yang kami kenal melalui nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat pada hari ini kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mendengar firman Tuhan yaitu jangan mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya Bapa. Tetapi biarlah kami kumpulkan harta di surga ya Tuhan untuk melakukan kebaikan ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah segala kehidupan kami dapat kumpulkan harta di surga ya Bapa selagi kami masih ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah saat ini saudara-saudaraku yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kehidupan saudara-saudaraku dibawa untuk takut akan Tuhan dan menjalankan setiap perintah yang Kau katakan dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Saat hari ini, hari yang baru, hari yang akan kami menjalankan setiap kegiatan kami dari pagi hingga malam. Kami tidak tahu seiring berjalanan dengan waktu hari ini, tetapi kami memiliki Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup menjaga kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Olehnya kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa, agar Engkau senantiasa memelihara kami, menjaga kami dimanapun kami berada, sehingga kami sampai ke tujuan juga dalam keadaan selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila kami bekerja, berkatilah pekerjaan kami, agar pekerjaan kami dapat berdampak yang baik ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila saat ini kami tidak sehat jasmani ini, biarlah Engkau memberkati tubuh kami ini. Tubuh kami ini adalah bait-Mu ya Tuhan. Olehnya biarlah tubuh kami sehat ya Bapa. Seluruh organ tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Olehnya Tuhan, saat hari ini kami mengucap syukur kalau kami telah diberikan kesehatan Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut segala kegiatan kami dari pagi hingga malam bersama dengan Kau ya Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Allah. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali seorang selam Tuhan dengan jam sama besok.